Nama saya Suparman. Saya berdomisili di Pekanbaru. Oke, Pak Suparman. Pak Suparman, saya mau tanya, sebelum Pak Suparman mengenal Riway, Pak Suparman ada masalah kesehatan apa? Begini Pak Antono, sebetulnya saya kenal duluan dengan Riway. Sebelum saya... Jadi kenal duluan dengan Riway. Ya, di tahun 2017, saya sering diajak sama istri saya, sebagaimana Pak Antono bilang tadi, Bu Yetralina, mungkin sudah tak asing lagi. Saya sering diajak ke berbagai acara, termasuk saya ikut LTS ke Batam pun saya ikut di tahun 2018. Jadi waktu itu, kalau soal gejala penyakit, Pak, waktu itu saya belum begitu pasti penyakit yang saya derita, karena memang ada gejala-gejala, namun saya tetap masih mengabaikan. Karena gejala itu menurut saya tidak masuk akal juga. Di jantung saya ini sering menusuk-nusuk. Ketika saya jogging, saya cepat capek, kemudian menusuk-nusuk. Jadi saya kira itu tuh mungkin saya anggap saya udah lama nggak olahraga gitu kan. Kemudian saya tetap mengabaikan. Kemudian kalau penyakit yang lain, saya pun jarang ke rumah sakit. Seperti memang saya asam urat ada, asam lambung juga ada. Cuman itu masih saya abaikan. Jadi pada tahun puncaknya, di tahun 2018, ini baru secara tiba-tiba, saya langsung mendadak dapat serangan jantung, Bapak. Jadi serangan jantung mengakibatkan waktu itu saya langsung koma. Dan waktu itu kejadiannya bukan di rumah, Pak, Bapak Ibu. Kejadiannya di rumah teman saya. Kebetulan saya sedang nonton TV, waktu itu bertepatan bulan puasa, di tahun 2018. Tahu-tahu saya langsung pingsan dengan keadaan yang sangat mengkhawatirkan sekali. Mulut berbusa, tangan sudah kejang, pipis pun sudah keluar. Sehingga kawan saya ini panik. Langsung dipanggil para tetangganya untuk mengangkat saya ke mobil beliau. Langsung dilarikan ke klinik terdekat. Kemudian klinik langsung nolak, dibawa ke salah satu rumah sakit swasta. Tahu-tahu rumah sakit swasta itu masih baru. Setelah dicek, terindikasi saya katanya penyakit jantung. Langsung disuruh dirujuk lagi ke rumah sakit yang lebih besar. Mungkin saya tidak bilang rumah sakitnya. Waktu itu saya setelah dicek, saya masih di IGD. Waktu itu saya ditawarkan untuk masuk ruangan ICU karena mau dioperasi. Menurut istri saya mau dioperasi. Waktu itu saya udah mulai sadar. Istri bilang sama saya bahwa saya katanya mau dioperasi. Tapi sehubungan dengan saya sudah kenal dengan Riway duluan, saya sudah sering melihat testimoni, berbagai testimoni, dan saya waktu itu saya punya keyakinan bahwa mungkin kita coba spekulasi aja dulu. Kalau menurut dokter, saya pun tidak boleh pulang waktu itu. Berdasarkan negosiasi istri saya dengan dokter, akhirnya dokter memberi kesempatan dengan syarat membuat surat pernyataan dengan ditandatangani 2 orang. Masuk adik ipar saya yang tandatangani surat pernyataan tersebut. Akhirnya pulang dari rumah sakit. Ya. Jadi waktu malam itu saya sudah tengah malam waktu itu, saya langsung dibawa
pulang. Sampai di rumah, saya langsung konsumsi obat ini 2 butir. Bapak Kemudian sempat konsumsi obat-obat nggak? Masih sempat konsumsi obat dari dokter? oh ya, masih. Masih, ya? Waktu itu dokter ngasih obat juga untuk 3 hari, untuk 3 hari makan. Memang waktu itu mungkin ya itulah istilahnya kita kan minta pulang, jadi cuma dikasih untuk 3 hari aja. Jadi saya langsung konsumsi obat waktu itu obat dokter saya konsumsi juga. Kemudian obat besoknya juga saya konsumsi 2 pagi. Karena saya udah sering diajak sama istri, saya udah paham aturan untuk konsumsinya, 2 pagi, 2 sore. Ya itu saya lanjutkan, nggak salah lebih kurang 4 botol. Setelah konsumsi 4 botol, gimana rasanya, Pak? Udah terasa ringan, Pak. Bapak Jadi pernah medical check up balik? medical check up siap itu, Pak. Udah saya waktu itu karena sudah merasa lega, sudah merasa sehat, maka agak saya apakan juga dulu. Agak lama saya cek lagi, Pak. Beberapa bulan, 5 bulan kemudian baru saya cek. Akhirnya dokter pun heran nengok saya. Bapak hebat ya katanya. Udah minta pulang, obat nak dimakan. Menurut dokter obat yang dikasihnya itu Pak harus makan seumur hidup. Oh, Iya. tapi Bapak nggak minum? Enggak, saya minum. Akhirnya yang saya konsumsi cuma putih aja. Jadi dokter heran. Kok istilahnya memang dia enggak bilang, mungkin dia bilang Bapak masih hidup ya, bilang itu. Kondisi saya waktu itu memang katanya ada kebocoran jantung akibat kolesterol tinggi. Jadi menurut dokter itu ada 3 penyebab jantung ini. Pertama, rokok. Yang kedua, keturunan. Yang ketiga, kolesterol. Memang saya hobi makan yang berlemak-lemak. Jerawan-jerawan, apalagi kalau kayak sup-sup dulu kan. Apalagi saya orang Padang, Pak. Sering makan santan-santan. Jadi sekarang Bapak masih kemudian minum? saya lupa Pak, ini waktu saya makan 1 minggu, itu saya kena detok Pak. Detoknya minta ampun Pak. Saya kebetulan dulunya asam urat, itu kaki saya bengkak sebelah kanan. Akhirnya saya tidak bisa ngapa-ngapain. Mungkin ada beberapa orang Riway datang menyenguk saya, masuk Pak Dedi, Bu Upi kan tahu tuh. Jadi saya 4 hari tidak bisa kemana-mana Pak. Jadi Bapak takut nggak dengan detox itu? Apakah Bapak sempat berpikir mau berhenti? Awalnya saya mengheran juga Pak, ini obat apa ini bilang kan, kok makin sakit bilang kan. Tahu datang Pak Dedi, Pak Bu Upi, dan datang Pak Katwan, Pak Rudi, dia bilang ya kan, makan terus katanya kan. Akhirnya Pak, sampai sekarang asam urat, asam lambung, semuanya selesai. Dulu makan kacang sedikit aja, asam urat kambuh. Tapi dulu ada obatnya, makan obat 1 hari sehat lagi. Kalau kambuh, makan obat 1 hari sehat lagi. Jadi kalau sekarang, alhamdulillah udah sehat semua Pak. Jadi apa pesan yang ingin Bapak sampaikan ke teman-teman yang hadir di Zoom malam ini? Ya pesan saya Pak, pertama sekali berdasarkan pengalaman saya, yang pertama sekali saya tadi ada kesalahan. Pertama, terlalu mengabaikan kesehatan. Saya berharap pada kita semua, sekecil apapun gejala dalam tubuh kita, segeralah dikontrol, dicek. Kemudian
dikontrol ke rumah sakit ya. Kemudian berdasarkan manfaat yang telah saya rasakan di Purtir, di produk kita ini, Purtir Plasenta, itu sangat luar biasa. Untuk itu saya mengimbau kepada kita semua, jangan merasa ragu dan bimbang lagi untuk mengkonsumsi obat ini. Karena sudah banyak nyawa yang tertolong sama Purtir ini. Karena saya sudah lama juga bergabung di sini, sudah ikut bermacam-macam kegiatan di Riway, masuk berkali-kali testimoni. Ya barangkali itulah harapan saya Pak pada kita. Oke, terima kasih Pak Suparman atas sharingnya ya. Kita beri 2 jempol untuk Pak Suparman.